Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, insyaallah sore ini kita membahas huruf terakhir yang menasabkan fi'il mudhari di antara 10 nawasib ya. Terus kita ulang, nawasib adalah apa-apa saja yang menasabkan fi'il mudhari. Ada 10 terbagi menjadi dua yang langsung menasabkan fi'il mudhari secara langsung tanpa ada perantara an lan idzan kai. Selesai semua. Apa maknanya, maksudnya, bagaimana contohnya dan bagaimana i'rabnya. Yang kedua adalah yang menasabkan fi'il mudhari tapi dengan perantara an mudmarah atau an yang tidak terlihat. Ada yang sifatnya jawazan, artinya boleh terlihat atau boleh tidak terlihat, yaitu lamukai, sudah dibahas. Dan ada sifatnya wujuban, artinya memang tidak boleh terlihat atau wajib tersembunyi. Lamul juhud sudah dibahas, hatta sudah dibahas, ala jawabu bil fa'i wal wa'i sudah dibahas. Alhamdulillah. Berikut dengan tempat-tempat jawab dari fa dan waw yang 9 itu ya. Nafi dan tolab. Tolab itu sendiri ada 8, sudah dibahas di pertemuan ke-53 atau pertemuan pekan lalu. Insya Allah kita akan bahas kata terakhir yaitu kata au. Ya. Baik. Kata au ini menasabkan, oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata an ini menasabkan fi'il mudhari dengan syarat. Apa itu syaratnya? Yaitu harus bermakna illa atau bermakna ila. Ya, illa kecuali, ila ke sampai gitu ya. Jadi gitu itu syaratnya. Jadi au menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan dengan syarat dia harus bermakna illa atau ila. Jadi punya dua makna. Kapan ia bermakna illa dan kapan ia bermakna ila? Oke, di sini dijelaskan dalam Tuhfatus Saniyah yang saya ketik di sini. Wa dhabitul ula, dhabit yang pertama yaitu kata illa. Jadi makna au itu bermakna illa ketika an yakuna ma ba'daha yanqadi daf'atan. Ketika kalimat setelah kata au itu terjadi daf'atan secara langsung, sekali saja terjadi. Ya. Jadi kata illa atau au bermakna illa ketika kalimat setelahnya itu dia terjadi dalam satu hentakan saja, satu hentakan saja, satu pukulan saja gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau nanti contohnya kita bahas. Wa dhabitu tsaniyati. Nah, kalau contoh yang kedua atau dhabit yang kedua maksudnya adalah an yakuna ma ba'daha yanqadi syai'an fa syai'an. Yaitu kalimat selanjutnya yaitu kalimat au yang bermakna ila ya, sampai, yaitu kalimat setelahnya itu terjadi secara berangsur, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Jadi kalau illa setelahnya sekaligus prek udah. Tapi kalau ila itu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit terjadinya. Di sini ada dua contoh. Yang pertama au bermakna illa yang dimana terjadi satu kali saja gitu. Contohnya misalkan la'aqtulannal kafira au yuslima.
Apa nih artinya? Sungguh saya telah membunuh orang kafir atau dia masih Islam itu, Ustaz? Ya, Saya akan, saya Ya, akan seperti membunuh tadi. orang kafir itu. Au yuslima apa? kecuali dia masih Islam. Kecuali dia baru masuk Islam, baru nggak saya bunuh. Paham ya? Baik, di sini kenapa maknanya illa? Karena kalau orang bermuslim itu dia sekali saja atau ada runtutannya tahapan demi tahapan ada gak? Sekali, Sekali aja udah ngucapin syarat udah plek selesai. Ya, gitu. Gitu maksudnya. Jadi kalau orang Islam itu cuma ngucapin syarat udah selesai. Nggak melakukan, nggak ada prosesnya gitu. Dan artinya proses yang panjang gitu ya. Nah, maka di sini maknanya illa. Saya akan bunuh orang kafir itu kecuali dia masuk Islam. Nah, kalau kita i'rabkan bagaimana? Au harfu atfin bimakna illa. Jadi au itu adalah sebenarnya harf ataf dengan makna illa. Mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'robi. Dia mabni ala sukun yang tidak punya kedudukan pada i'robnya. Artinya nggak marfu mansub majrur nggak ada. Ya. Nah, yuslima itu adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan. Nah, dia fi'il mudhari yang mansub disebabkan karena an mutmaroh yang tidak terlihat. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah di akhirnya. Ya. Ini yang bermakna illa. Ya, bermakna illa. Baik. Nah, sekarang yang bermakna ila. Ila ini artinya sampai atau hingga gitu ya. Yang kalimat setelah aw itu dia terjadinya dengan proses ada proses tahapan demi tahapan nih. Contoh, la antadhironna dhaifa aw yahdura. Artinya apa? Sungguh aku akan menunggu tamu itu sampai dia hadir gitu. Nah, saya akan menunggu tamu itu sampai dia hadir. Baik. Nah, mana aw di sini adalah ila an yahdura. Saya akan menunggu tamu sampai dia hadir, gitu. Kenapa di sini maknanya adalah ila an yahdura, ya? Karena kan kalau dia hadir itu bisa jadi ada tahapan prosesnya dia naik kendaraan ini, naik kendaraan itu, naik angkot mana gitu, misalkan kayak gitu. Jadi nggak sekaligus langsung tiba-tiba juk hadir enggak, gitu maksudnya, ya, gitu. Itu makna dari ila. Nah, bagaimana i'rabnya? I'rabnya sama kayak di atas. Au harfu atfin bermakna ila. Nah, itu aja yang beda. Ya. Mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Yahdura fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu fi akhirih. Gitu. Baik. Nah, ini kata au ya bisa bermakna illa atau bermakna ila. Apa dobitnya? Dobitnya adalah ketika dobit kata illa ma'au bermakna illa ketika kalimat setelahnya terjadi dalam satu kali saja gitu tanpa ada proses yang panjang. Kalau ila itu ada prosesnya ya syai'an fa syai'an sedikit demi sedikit. Baik. Silakan ada yang ingin ditanyakan atau mau bikin contoh coba. Itu di depan memang harus ada taukidnya gitu, Ustaz. Ada laknya. Iya. Ya contoh-contoh yang saya dapetin begitu semua gitu. La'at lubul la'at lubul ilma au amutu gitu. Atluban pakai takkit. La atluban dal ilma au amuta gitu. Au amuta.
Kalau itu mah apa maknanya? Ila atau ila? Ila. Ila ya. Kalau nggak mungkin tiba-tiba bruk mati, bisa jadi sebenarnya bisa. Cuma kan dia ada prosesnya gitu ya. Saya akan nututimu sampai saya mati gitu. Saaj saaj la ajma'anna al-mala au ahujja. Artinya apa? Saya akan mengumpulkan uang sampai saya bisa berhaji. Nah, itu maknanya ilah karena kan ngumpulin kan dikit-dikit. Kecuali sekali sekali ngumpul langsung brok langsung berapa puluh juta, ratusan juta gitu ya. Kalau haji ini apa namanya? Haji apa itu namanya? Langsung berangkat gitu. Gitu. Atau coba contoh yang dia sekaligus bermakna ilah coba ya. Ini kebanyakan kayaknya maknanya ilah ya. Ustaz, kalau contohnya eh, yu yu'aqabul mudnib illa yukfar. Boleh tak Ustaz? Bentar. Yu'aqabu Al-mudnib, orang yang berdosa. ila eh au ya. Au yukfar. Al-mudznib ya. Yu'aqabul muznimu eh illa Au, au astag yukfar. au yug farolahu bisa ya. Jadi orang berdosa itu akan ini ila diufar sampai diampuni Allah ya gitu. Baik, gimana nih ada pertanyaan? Pesan ada ayat gitu, cuma saya agak lupa. Ya, sebentar saya cek dulu surat Al-Fatih masalah. La. Berarti yang di depan itu juga nasab ya Ustaz setelah laknya. Anlan Iya. idzan kaili. Tapi li Yang, ya bukan la. yang mana nasabnya? Ilmu mudhari depan tetap ya. Enggak, maksudnya Yang mana? enggak beramal ya laknya. Yang mana? La aktulanna. Ah, kalau aktulana itu fi'il mudhari mabni karena mabni Oh, alal iya. fath karena dia nempel dengan nun taukid. Kalau Mabni seandainya yang biasa Ustaz. yang biasa apa? Yang ya maksudnya yang enggak nempel itu laknya beramal enggak? Enggak, itu lamnya lam jawab dari kosam. Jadi ada sumpah yang tidak disebutkan. Kalimat Oh, aslinya wallahi la aqtulanna gitu. berarti kalau misalnya la akulu la akulu ta'ama au eh yuhallilallahu gitu. Boleh nggak, Ustaz? Oh gimana tuh? Kecuali Allah menghalalkannya. Saya tidak akan makan makanan kecuali Allah menghalalkannya. Oh la berarti lan akula hada ta'ama illa yuhillallahu gitu. Kecuali Mm-mm. Allah kecuali Allah halalkan ya. Boleh, boleh Kalau nggak? menghalalkan ahala yuhillu ya. Coba tadi lan Oh, berarti yang mesti ada laknya Ustaz ya? ya lan akula misalkan hada ta'ama au yuhillahu Allah gitu. Nah, kira-kira cocok ya. Saya masih nyari ini, masih cari tempat-tempat kapan au itu
bisa digunakan seperti ini. Karena contoh-contoh saya baca biasanya pakai 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 lam jawab dari kosam dan fi'il mudhari'nya pun ditempel dengan nun taukid baik yang tsaqilah maupun khafifah gitu. Oh, gitu. Gitu. Di beberapa referensi saya baca seperti itu. Ya. Baik. Dan kayak gini nggak banyak ya, semua. Oke. Ya, selesai kita pembahasan anawasib. An lan idan kai kelamu kai lamul juhud hatta al jawabu bil fai wal wawi wa au. Ya, 10 sudah dibahas. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat dari sini ternyata memang inti dari anawasib itu sebenarnya cuma 4 aja ya. An, lan, idan, kai dan an, lan, idan dan kai. Adapun selebihnya itu kan kembali kepada an sendiri sebenarnya gitu. Ya. Cabang dari an gitu. Baik. Nah, ini pembahasan an nawasib. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas al-jawazim. Al-jawazim itu artinya adalah apa saja yang menjazmkan fi'il mudhari. Nanti di situ jauh lebih banyak daripada an-nawasib. An-nawasib ada 10, kalau jawazim itu ada 18 kalau nggak salah. Dan itu nanti eh, pembagiannya ada lagi nanti insya Allah seperti ini akan dibuat nanti insya Allah. Oke, ini saja untuk materi kita pembahasan an-nawasib yang memakan waktu 9 pertemuan. Insya Allah dilanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawab.